Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, para keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama akan memulai peribadatan kita di minggu terakhir bulan keluarga tahun 2021 ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita dengan menyanyikan kidung dari PKJ 2, bait yang pertama, Mulia, Mulia Namanya. Jemaat kudus kepunyaan Tuhan, mari kita mulai ibadah kita bersama-sama dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan mencipta manusia sebagai makhluk yang istimewa. Ia melengkapi manusia dengan akal, budi, dan rasa. Namun, kita juga merupakan makhluk yang rapuh. Kita mudah terluka. Dalam kerapuhan itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam keyakinan kepadanya, kita dapat berharap untuk memperoleh ketenangan batin. Tuhanlah kekuatan kita. Hanya daripadanya lah kita memperoleh keselamatan. Mari kita angkat pujian PKJ 307, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar.
Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah keluarga kita. Ia memerintah atas keluarga-keluarga kita. Kita mengalami banyak dinamika dalam relasi di antara anggota keluarga. Ada kalanya tanpa kita sadari, kita saling melukai. Untuk itulah sesungguhnya kita memerlukan pertolongan Tuhan, Sang Penyembuh luka. Ia memberikan kepada kita perintah agar bertindak di dalam hikmat kasih Tuhan. Demikianlah perintah Tuhan dalam Amsal 3 ayat 3 sampai dengan 4 yang demikian: janganlah kiranya kasih setia meninggalkan, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa kita. Tuhan, inilah pengakuan kami. Kami menyesal dengan sepenuh hati kami. Sungguh kami menyadari akan segenap dosa kesalahan kami, dan itu adalah kerapuhan hati kami di dalam kehidupan sama-sama yang Kau berikan melalui keluarga kami. Inilah dosa kami sebagai suami, inilah dosa kami sebagai istri, inilah dosa kami, kesalahan kami sebagai orang tua, dan inilah dosa dan kesalahan kami sebagai anak-anak. Tuhan, ampunilah kami, berilah belas kasih-Mu kepada kami, curahkanlah cinta-Mu yang semakin besar untuk menjadi sarana kami mendapatkan kekuatan serta pemulihan senantiasa di dalam setiap perjalanan langkah kami sebagai keluarga yang penuh dengan dinamika ini. Semuanya Tuhan kami naikkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih sejati. Amin. Mari kita nyatakan segenap pengakuan kita secara bersama-sama di dalam Kidung PKJ 37 bait pertama sampai dengan bait kedua. Bila kurenungkan dosaku, padamu Tuhan.
resapan kasih setiamu selalu ku rindu. Baiklah, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan menerima berita anugerah sebagaimana dinyatakan di dalam Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Saya ulangi sekali lagi, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut anugerah Tuhan dengan Kidung Umat 318 bait pertama sampai dengan kedua. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kami persilahkan untuk duduk. Kini kita siapkan hati kita untuk menerima pelayanan sabda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hadir bersama dengan keluarga kami. Kami hadir dengan penuh kerinduan sekaligus dengan penuh sukacita. Karena di masa-masa yang indah, di masa bulan keluarga ini, secara khusus memanggil kami bersama-sama untuk menghayati akan keindahan kehidupan berkeluarga, sekaligus merayakan dengan penuh syukur dan di dalam kehidupan kesaksian kami. Namun Tuhan, ada hal yang juga menjadi kerinduan kami secara khusus, bahwa dalam dinamika kehidupan kami yang senantiasa penuh dengan lika-liku ini, kiranya Engkau memberikan kemampuan bagi kami serta kuasa untuk menerima pemulihan sepanjang waktu dan setiap saat dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk kiranya Roh-Mu yang kudus, Roh hikmat, bekerja dalam setiap hati dan perbuatan kami, sehingga kami dapat mendengar sekaligus juga dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga untuk dapat hidup menjadi keluarga yang sejahtera dan senantiasa melimpahkan damai sejahtera pula. Semua kami mohonkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan sabda.
yang terambil dari bacaan Injil Markus 10. Injil Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di masa bulan keluarga pada tahun 2001 ini. Sungguh meskipun dalam kondisi yang terbatas, tetapi ketika kita senantiasa menyimak bahkan mengikuti materi-materi kegiatan walaupun itu juga terbatas kita lakukan, ada perasaan yang masih begitu kurang. Apalagi dalam kondisi ini tentu kita sangat membutuhkan banyak hal yang lebih untuk mengisi apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita di dalam persekutuan, baik sebagai jemaat khususnya kita bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, demikian pada hari ini sebagai minggu akhir dari bulan keluarga di tahun 2021 ini, dengan proses yang kita jalani, apa yang telah kita hayati sekaligus kita rayakan bersama-sama, saat ini kita diajak untuk menemukan sejauh mana berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan itu mampu sungguh-sungguh kita rasakan, sungguh-sungguh bekerja menjadi sebuah pengalaman sekaligus kekuatan di dalam kehidupan kita menjalani dinamika keluarga. Nah Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, tentu di dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan dinamika ini, nah maka melalui bacaan kita saat ini,
kita diajak untuk menemukan keteguhan di dalam hati kita, di dalam seluruh kehidupan kita yang penuh dengan dinamika keluarga. Kita diajak untuk bisa merasakan bahwa aku pasti sembuh, keluargaku pasti dipulihkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentu di sini ada suatu respon yang sangat dibutuhkan agar apa yang menjadi karya Tuhan di dalam keberadaannya di tengah-tengah dunia ini, sekaligus yang bekerja dalam seluruh kehidupan iman kita, dalam kehidupan keluarga kita, ini benar-benar dapat dinikmati, dirasakan, dialami. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, yang jelas keberadaan Yesus di tengah dunia dalam segenap karyanya itu bisa kita pahami sebagai suatu ketersediaan fasilitas yang sungguh kita butuhkan dan menjadi hal yang penting bagi aktualisasi hidup kita untuk mewujudkan segenap harapan kehidupan. Namun demikian, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, meski ketersediaan fasilitas yang sangat penting berguna bagi kehidupan kita ini, berguna untuk mewujudkan hasil pekerjaan kita, usaha-usaha kita, tetapi kesungguhan diri dari seseorang, kesungguhan dari diri kita pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga kita, ini ikut menentukan dari wujud kenyataannya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga gereja kita atau gereja Tuhan, dan berkat keutuhan untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, maka sesungguhnya kita sebagai keluarga di dalam upaya untuk senantiasa menjaga, mewujudkan keutuhan maupun pemulihan, perlu ada respon diri yang benar terhadap kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pada perikop Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 ini, kita diberikan kesaksian tentang perjalanan Yesus saat keluar dari kota Yeriko, kemudian dipanggil-panggil dengan suara yang begitu keras oleh seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan bernama Bartimeus, anak Timeus, yang kebetulan ia juga mendengar tentang keberadaan Yesus itu sendiri yang dekat di sekitarnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan tadi kita bisa mengemukakan sebuah pertanyaan penting. Mengapa Bartimeus bersuara dengan keras memanggil Yesus saat mendengar dia ada di sekitarnya? Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat dengan apa yang menjadi sikap Bartimeus sebagai suatu kesimpulan awal. Tampaknya di situ sebagai alasan yang jelas, sebagaimana juga dikatakan oleh Bartimeus sendiri ketika ditanya oleh Yesus saat berhasil bertemu dan ditanya oleh Yesus, Bartimeus mengatakan bahwa dirinya ingin dapat atau ingin bisa melihat. Dan itu dikatakan sendiri oleh Bartimeus kepada Yesus, Rabuni, supaya aku dapat, supaya aku bisa melihat. Nah, ini yang menjadi keinginan secara jelas. Apa yang menjadi alasan Bartimeus untuk memanggil Yesus secara keras. Namun Bapak Ibu, kita juga melihat ada satu sisi bagaimana sikap Bartimeus dengan suara yang keras itu. Di sini juga memperlihatkan tampaknya keinginan Bartimeus itu begitu besar, sehingga ketika ditegur pun secara keras oleh orang banyak, tetapi justru suaranya ketika memanggil Yesus itu semakin keras, semakin nyaring. Nah, karena itu pula Bapak Ibu,
kita bisa melihat tampaknya Bartimeus dengan niat yang besar itu sudah nekat. Yang jelas kenekatan Bartimeus semakin suara keras memanggil Yesus ketika ditegur keras oleh orang banyak. Ini juga menampakkan bahwa dia tidak ingin kehilangan kesempatan. Dan dia pun juga sangat berharap, dia begitu berharap akan kepedulian dan belas kasih Yesus itu. Makanya dia tidak hanya menyebut nama Yesus sebagai anak Daud, tetapi dia pun mengatakan, kasihanilah aku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, begitu besarnya keinginan Bartimeus itu. Nah, sebagai pertanyaan penting pula, maka di sini ketika melihat bagaimana sikap Bartimeus yang begitu besar niatnya, maka sebetulnya siapakah Yesus yang membuat Bartimeus begitu keras memanggilnya? Siapakah Yesus itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan teks yang kita terima, dan itu juga tentunya dalam narasi yang dikenakan kepada Bartimeus. Nah, menurut apa yang didengar Bartimeus dari satu pihak, yaitu dari khalayak, maka Yesus di situ disebut sebagai Yesus adalah orang Nazaret. Yesus adalah orang Nazaret. Dan itulah menurut pandangan atau apa yang dikenal menurut khalayak. Sementara di sisi yang lain, sisi pribadi dari Bartimeus sendiri, dan ini menjadi sebuah bentuk keyakinan atau iman Bartimeus. Di situ ternyata Yesus bagi Bartimeus adalah anak Daud. Anak Daud di dalam teks atau konteks pada waktu itu di sini dikenakan kepada sosok Mesias yang telah dijanjikan dan senantiasa dinanti-nantikan dengan sungguh-sungguh kehadirannya, dan menjadi pengharapan besar untuk kehidupan perubahan umat Israel pada waktu itu. Dan tampaknya di sini Bartimeus bagian dari orang-orang yang memiliki pengenalan yang secara khusus itu. Oleh karena itu Yesus bagi Bartimeus disebut sebagai anak Daud. Dan itulah yang diserukan di dalam panggilan Bartimeus kepada Yesus. Inilah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Bartimeus berani berseru dan berharap kepada Yesus. Karena bagi Bartimeus, Yesus bukan sekedar kaum maupun tokoh biasa, tetapi bagi Bartimeus bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias yang telah datang ke dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan surga, dan sekaligus menjadi tanda keselamatan yang hadir dari tempat maha tinggi bagi setiap umat yang percaya, termasuk pribadi Bartimeus sebagai seorang yang mengemis buta di pinggir jalan di luar kota pintu Yeriko. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari sisi lain kemudian kita bisa melihat bagaimana respon Yesus terhadap sikap Bartimeus itu. Bagaimana sikap Yesus akan apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, bila orang banyak di dalam narasi itu dinyatakan tampaknya tidak menghiraukan atau kurang menghiraukan, bahkan pada akhirnya pun muncul teguran, tentunya ini menjadi suara keras bagi Bartimeus. Tetapi Yesus justru sebaliknya.
Yesus malah menampakkan rasa ketertarikannya. Batin Yesus begitu terusik dengan sikap keras dari Bartimeus tadi, sehingga kita lihat Yesus tidak meninggalkan Bartimeus. Yesus tidak mengabaikan Bartimeus, tetapi justru Yesus berkenan kepada Bartimeus. Lalu ia pun menyuruh untuk memanggil dan membawa Bartimeus menghadap dirinya. Di sini kita melihat sebagai respon Yesus, berarti Yesus ini terbuka. Yesus begitu menyambut akan keinginan sungguh, keinginan yang besar dari Bartimeus. Dan itu nampak dengan pertanyaan yang diberikan kepada Bartimeus. Apa yang engkau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Demikianlah keterbukaan Yesus dengan pertanyaan yang jelas sekali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari pertanyaan ataupun kepedulian Yesus ini, maka wujud kepedulian Yesus ini pun pada keinginan besar yang baik dari Bartimeus akhirnya pun dinyatakan. Perkenan Tuhan akan Bartimeus dari apa yang menjadi niatan besarnya ditunjukkan oleh Yesus dengan berkenan melakukan karya kuasa penyembuhan, yaitu melalui sabda atau melalui firman-Nya. Di situ Yesus pada akhirnya berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan yang jelas sabda ini diberikan kepada Yesus kepada Bartimeus saat dia pun menjawab dengan berani jujur, menjawab dengan berani jujur, tanpa enggan malu serta tanpa rasa ragu, namun penuh dengan kepastian. Bartimeus berkata, "Rabuni, supaya aku dapat atau supaya aku bisa melihat." Perkataan Bartimeus ini menunjukkan apa yang sesungguhnya menjadi keberadaan dirinya seutuhnya. Dari satu sisi, dia sebagai manusia yang memiliki dan membutuhkan eksistensi pengakuan, tetapi di dalam satu sisi dia adalah sosok yang rapuh, sosok yang bermasalah, sosok yang rentan, apalagi ketika senantiasa berbenturan dengan apa yang menjadi ketidaksukaan dari orang-orang di sekitarnya, sebagaimana dia pun menerima teguran yang begitu keras saat dia ingin menyatakan maksud baiknya, permohonannya kepada Yesus. Tetapi tampaknya kita melihat ada satu yang baik dari Bartimeus ini, bahwa dia begitu jujur, dia begitu lemah di hadapan Tuhan dan dinyatakan penuhnya kepada Yesus dengan mengatakan apa yang menjadi keberadaan dan kebutuhannya. "Rabuni, supaya aku dapat atau supaya aku bisa melihat." Nah, intinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa keberadaan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan di tengah persoalan atau di tengah-tengah kesusahan dan pergumulan berat Bartimeus ini direspon oleh Bartimeus itu pula dengan kesungguhan niat hati, yaitu dengan tindakan yang tepat, suatu perbuatan yang selaras dan penuh keyakinan mendalam bahwa aku, yaitu dia Bartimeus, pasti sembuh. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya dari apa yang bisa kita pergumulkan bersama dengan pengalaman Bartimeus ini, tentunya juga senantiasa kita temui di dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga, dengan berbagai macam harapan, cita-cita yang besar, yang baik,
tapi di satu sisi lika-liku senantiasa dijumpai, penuh dengan dinamika naik turun kualitas kesehatan relasi yang membangun ataupun yang kadang-kadang tidak bisa berkontribusi di dalam kehidupan berkeluarga. Seringkali terjadi gesekan, bahkan benturan, dan mengakibatkan luka-luka bagi setiap pribadi yang ada di dalam keluarga itu, baik sebagai suami, sebagai istri, baik sebagai orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua, bahkan sebagai keluarga ini di tengah-tengah kehidupan komunitas, persekutuan, jemaat, maupun pula di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu kendala untuk bisa mewujudkan apa yang diharapkan sebagai hasil buah dalam kehidupan berkeluarga itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, tentu hal ini tidak bisa dibiarkan. Hal ini tidak bisa hanya berdiam dengan rasa malu, dengan rasa ego, dengan rasa gengsi, dan lain sebagainya. Ketika itu hanya tinggal di dalam perasaan-perasaan kelemahan manusiawi tadi, pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, justru keluarga akan mengalami kerentanan yang semakin besar, dan pada waktunya justru akan menjadi semakin parah. Bukan hanya keretakan, tetapi justru bisa juga akan terjadi perpecahan dan kehancuran. Dengan demikian berarti panggilan hidup keluarga tidak bisa dinikmati, tidak bisa dijalani dengan konsisten dalam kebenaran Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, tentu kita tidak ingin sebagai keluarga untuk terhambat hanya dengan persoalan-persoalan yang memang menjadi realitas dunia ini. Tidak ada satupun dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang tidak bermasalah. Karena itu menjadi sikap kita bahwa kita harus meresponinya dengan baik. Dan saat ini di dalam hidup kita bersama orang-orang percaya, Sang Mesias Yesus Kristus telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus Kristus telah berjalan berkeliling di tengah dunia untuk menyapa, untuk menghampiri setiap orang, setiap umat di dunia ini, khususnya mereka yang membutuhkan kepedulian dan belas kasih-Nya, yang senantiasa merindukan untuk memperoleh keselamatan. Dan melalui apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini, Bapak, Ibu, kasih Tuhan, Yesus telah ada bagi kita sebagai satu fasilitas yang harus kita responi dengan benar, tepat, sesuai dengan apa yang memang menjadi kesungguhan, kerinduan, niatan hati kita yang besar, agar terjadi kekuatan, terjadi suatu kesatuan, terjadi suatu pemulihan, bahkan terjadi suatu daya yang besar bagi keluarga kita. Nah, oleh karena itu mari kita tinggalkan segenap rasa pedih itu sendiri yang tidak akan pernah ada habisnya ketika kita merasakan dengan melihat dari perasaan diri sendiri ataupun hanya mengukur dari sikap kepedulian orang lain. Karena ada Yesus yang sungguh peduli, dan seberapa mampu kita untuk berseru kepadanya, artinya seberapa mampu kita untuk sungguh-sungguh menyatakan kemauan kita kepada Tuhan untuk bisa berbelas kasih kepada kita, untuk bisa merespon terhadap apa yang menjadi keberadaan diri kita. Karena memang di situ juga ada satu kekuatan, ada suatu keyakinan, hanya Yesuslah Tuhan yang akan mampu memberikan keselamatan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh percaya pula kepada Yesus yang adalah Mesias, agar dalam kehidupan kita mampu untuk bisa melihat seperti Bartimeus, untuk bisa memiliki atau memandang kebenaran dari Tuhan dalam setiap langkah hidup kita sebagai keluarga, sehingga dengan demikian segenap perkara bukanlah masalah yang tidak bisa terselesaikan, karena setiap gunung itu pasti setinggi apapun akan ada puncaknya,
maka berarti setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita responi apa yang menjadi kepedulian Yesus. Yesus sudah bersedia untuk menolong kita. Dan bagaimanakah diri kita? Maukah kita jujur, berani untuk menyatakan apa yang menjadi keberadaan kita, kelemahan kita kepada Yesus, yang juga bisa kita nyatakan di tengah-tengah kebersamaan kita sebagai suami, istri, orang tua, anak, untuk saling menerima apa yang menjadi kelemahan, kekurangan kita satu di antara yang lain. Sekaligus kita mau melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja memberikan pemulihan sebagaimana dinyatakan pada Bartimeus. Itu pun pula akan menjadi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, dan itu layak untuk kita bagikan kepada anggota keluarga kita yang memang membutuhkan kepedulian, belas kasih Tuhan. Bagaimanapun juga keluarga kita bukan orang lain, itu adalah bagian dari hidup kita, itu adalah darah daging kita, itu adalah jiwa kita. Karena itu adalah sesuatu yang sangat tidak layak, ada sesuatu yang sangat memprihatinkan, ironis, ketika hanya karena persoalan konflik, persoalan luka, kemudian ada sampai sebuah keluarga bisa saling mencaci, sebuah keluarga bisa saling mendendam. Mari kita raih keindahan keluarga. Di minggu terakhir ini, mari kita teguhkan dalam hati kita, aku pasti sembuh, keluargaku pasti dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat memperingati dan senantiasa merayakan kehidupan keluarga saudara oleh karena Kristus beserta dengan saudara dan keluarga. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, ucap syukur bahwa hari ini kami hari ini kami pun juga sungguh diteguhkan akan karyamu yang telah tersedia, kepedulianmu, belas kasihmu yang ada di depan kami. Mampukan kami untuk merespon dengan kejujuran kami, sehingga pada akhirnya Tuhan, kami akan dapat merasakan bagaimana kuasa Tuhan memberikan keindahan, memberikan pemulihan, memberikan keutuhan, bahkan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai keluarga. Kami jadi keluarga yang sejahtera, keluarga yang berbahagia, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, bahkan kami sebagai saudara, di tengah-tengah persekutuan gerejamu, maupun juga di tengah-tengah masyarakat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, inilah diri kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan mampukan kami menjadi gereja, menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau, amin. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdiri. Sama seperti umat Tuhan di masa lalu, dengan sama umat Tuhan pada masa kini dan masa depan, mari kita akan mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih jemaat kami undang untuk kembali duduk. Mari kita saat ini mengaturkan syafaat kita pada Tuhan. Tuhan, terima kasih
atas penjagaan-Mu, atas pemeliharaanmu kepada kami oleh segenap belas kasih-Mu, bahkan cinta-Mu yang menjadi teladan bagaimana kasih pengorbanan memberikan kekuatan untuk memulihkan. Karena itu Tuhan, kami saat ini kiranya Engkau perkenankan untuk menaikkan syafaat kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami, khususnya di tengah-tengah gereja-Mu yang saat ini ada dalam pergumulan, baik yang berat ataupun yang mungkin hanya sederhana. Tetapi biarlah mereka bergumul dengan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini Tuhan. Biarlah mereka beroleh keutuhan, mereka beroleh pemulihan, mereka boleh disembuhkan luka-luka mereka. Bahkan luka-luka mereka akan menjadi sebuah prasasti bagaimana proses kehidupan itu berharga dan layak untuk dihargai, diperjuangkan dengan sungguh-sungguh dan senantiasa berjalan kepada pimpinan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami. Mereka bekerja untuk kecukupan kami, untuk kebutuhan kami, bahkan untuk mendidik kami, membesarkan kami. Berikanlah kasih-Mu, kesehatan mereka, berikanlah mereka hikmat kesabaran kepada mereka, sehingga kami pun pada akhirnya begitu mengerti bagaimana kasih-Mu melalui kasih orang tua ini sungguh-sungguh menjadi harapan masa depan kami. Dan kami layak syukuri atas orang tua pemberian Tuhan. Kami pun layak untuk berbakti, kami pun layak untuk senantiasa berbakti kepada mereka Tuhan. Bapa, kami saat ini mendoakan buat anak-anak kami. Berkati mereka di masa-masa mereka bertumbuh menjadi sosok pribadi dewasa. Dalam keberadaan keterbatasan mereka, mampukan mereka untuk memiliki keberanian untuk tidak menyerah, tapi senantiasa yakin kepada tuntunan Tuhan, kepada perjuangan yang mereka lakukan oleh berkat Tuhan, sehingga mereka pada akhirnya menjadi generasi-generasi yang berhasil. Tuhan, berkati apa yang menjadi cita-cita mereka, baik di dalam kesuksesan belajar mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam karir mereka, bahkan di dalam merajut masa depan mereka untuk mempersiapkan diri sebagai keluarga-keluarga di masa depan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan tuntunan pertolongan kebenaran Tuhan, dan mampukan mereka untuk taat, untuk mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga pilihan hidup mereka bukanlah sekedar apa yang menjadi keinginan emosi, keinginan sesaat, tetapi sungguh ini menjadi sebuah hal pertimbangan yang terbaik untuk masa depan, dan itu adalah dari Tuhan. Tuhan, kami mendoakan buat anak-anak kami, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka keceriaan, berikanlah mereka kemampuan untuk mengenal orang tua mereka, menjadi pribadi yang berbakti kepada Tuhan pula, takut akan Tuhan, dan mereka mau taat kepada orang tua. Pada akhirnya kami pun mendoakan Tuhan bagi kehidupan masyarakat kami, melalui teladan-teladan kami, ataupun juga orang-orang yang memiliki kebenaran hidup di dalam keluarga-keluarga Tuhan. Berkatilah mereka, jadikan kami sebagai masyarakat yang benar-benar hidup rukun, hidup senantiasa ada di dalam kebenaran Tuhan, dengan menjunjung tinggi kehidupan berkeluarga. Sehingga dengan demikian kami pun akan menjadi masyarakat yang kuat, masyarakat yang penuh dengan moral, masyarakat yang penuh dengan etika, masyarakat yang memiliki harapan masa depan dan kualitas kehidupan bangsa. Berkati para pemimpin kami Tuhan, mereka semua juga kami memberikan kekuatan hikmat-Mu, sehingga pada akhirnya Tuhan, baik dengan apa yang menjadi tugasnya, dengan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan untuk mendukung kesejahteraan kehidupan masyarakat, bangsa, khususnya juga melalui kehidupan keluarga-keluarga-Mu ini, kiranya akan sungguh-sungguh semakin nyata menjadi sebuah kesejahteraan bangsa yang layak di hadapan Tuhan. Inilah doa sembah kami Tuhan, yang semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah,
Mari kita saatnya persembahan kita. Kita akan mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan sebagai dinyatakan di dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buahnya. Mari kita aturkan persembahan yang telah kita kumpulkan diiringi dengan sukacita melalui pujian kita. KPJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Baiklah, jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan, inilah syukur kami, inilah hasil kami miliki sebagai kerja yang Tuhan berkati. Seberapapun Tuhan, kami mengucap syukur karena inilah cara Tuhan memelihara kami dan cara Tuhan mencukupkan kami, bahkan cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa diri kami sekiranya bisa semakin dekat dengan Engkau yang adalah sumber kehidupan dan damai sejahtera. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, layakkanlah persembahan kami dengan seluruh hati kami angkat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima hidup kami maupun persembahan kami ini. Pakailah semuanya Tuhan, demikian pula dengan hidup kami sebagai sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera, kerajaan Allah yang nyata, yang hadir di tengah-tengah dunia ini, kerajaan yang memberikan keselamatan, kerajaan yang bisa memulihkan, kerajaan yang bisa membawa kehidupan bagi orang-orang dalam kebersamaan. Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan buat hamba-hambamu yang Kau tunjuk untuk mengelola persembahan ini, hikmat-Mu, takut akan Tuhan, kiranya senantiasa ada di dalam semangatnya, sehingga pelayanan mereka atas apa yang Tuhan percayakan semakin hari semakin menjadi kemuliaan Tuhan, kemajuan jemaat-Mu untuk melayani, menjadi saksi-saksi bagi berita Injil Tuhan. Bapa, kami saat ini juga pada akhirnya menyerahkan seluruh kehidupan gereja-Mu ini, kiranya kami senantiasa hidup dengan syukur kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, sambil masih berdiri, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita akan menerima perusahaan dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhanlah kepala keluarga kita yang sesungguhnya. Kami adalah anggota keluarga-Nya. Hiduplah dalam cinta kasih keluarga Allah, silih asih, silih asih, dan silih asih. Kami akan hidup di dalam cinta kasih Allah. Teruslah bertekun di dalam iman kepada-Nya. Kami akan terus bertekun dalam iman kami kepada Allah Sang Penyembuh kami. Syukur kepada Allah. Undurlah, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kami